sudah banyak artis-artis internasional yang mulai melakukan konser, mulai manggung di sini, yang merencanakan manggung di sini, ada yang tiketnya sudah sold out. Iya. Pak Calo, Ada yang rebutan. Pak Calo. Kalah mulu. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Vape Generation X. Kok ada X-nya sih? X apa nih? X apa nih? Nggak ada ya? Ah, nggak ada. Generation X, Generation kayak lagu. It's my generation. Ini semua nggak tahu nih. Nggak tahu. Yang tahu selamat, Anda tua. Selamat datang kembali di Vape Generation. Nih kalau misalkan kalian lihat mungkin visualnya agak timpang ya. Kenapa? Hari ini ya sebelah-sebelah saya terang-terang semua putih-putih kan. Ini saya lagi lihat di layar juga nih putih, bawahannya warna krem gini. Sebelah sana putih, bawahnya hijau. Saya beanbagnya pink sih tapi hitam. Blackpink. Hitam. Handphone hitam, pot saya hitam, ya kacamata hitam, frame-nya. Sandal hitam. Semua hitam ya. Nggak apa-apa, yang penting hatinya tidak hitam ya. Asik. Yang penting hatinya penuh cahaya dan keterangan. Amin ya Allah. Keterangannya nggak tahu alpa apa sakit Izin. apa gimana, izin kali ya. Aku takut kamu sakit. Kamu izin. Ke situ kan arahnya kan. By the way, nih kita sudah berada di 2023, sudah menuju akhir mungkin ya. Ya pertengahan menuju akhir lah ya. gitu ya. Ya, sedih sih. Kok sedih? Pertengahan kan soalnya. Menuju akhir gitu. Enggak gitu maksudnya. Maksud saya enggak gitu. Maksud saya enggak gitu. Ini soal waktu aja ya. Ini soal waktu aja. Kita di 2023 ini ya kan. Aduh pusing ya musitin sama Bang Onyeng ini. Banyak aliminya. Kalau kita inget-inget kan kita kemarin sempat ada di posisi yang cukup terpuruk, sedih, bingung juga waktu pas pandemi itu, ya kan. Apalagi untuk penggiat-penggiat seni, Betul tuh. ya kan termasuk ya Bang Onyeng dan saya sebagai yang aktif bermusik juga kan akhirnya kemarin sepi job. Sepi ya. tidak ada panggungan, tidak ada ngamen-ngamen Bang Onyeng ya kan. Bang Onyeng kan suka main dari cafe to cafe, bar to bar, lounge to lounge gitu kan. Itu kosong ya Bang, nol ya? Tidak ada sama sekali. Nol besar ya? Nol besar. Bahkan banyak teman-teman yang jual instrumennya gitu. Oh iya betul. Jual efeknya. Banyak terjadi tuh. Teman-teman gue banyak yang akhirnya jual gitar, ada yang jual drum kit, bener-bener drum kit satu set gitu, Dijual murah gitu ya? dijual murah. Jual murah. BU soalnya BU. BU cuma buat gitu. ya buat bertahan hidup, betul gitu karena tapi alhamdulillah sekali ya mulai dari 2022 kemarin sampai tahun ini alhamdulillah sudah ramai lagi event-event musik, skala besar sampai skala kecil, dari yang sukses banget sampai yang tidak sedikit juga yang gagal. Iya. Ya kan udah banyak lagi ya sampai 2023 ini juga sudah banyak artis-artis internasional Yang mulai melakukan konser. mulai manggung di sini, yang merencanakan manggung di sini, ada yang tiketnya sudah sold out. Iya. Pak Calo, Ada yang rebutan. Pak Calo, Kalah mulu kalau war dah. Pak Calo yang pakai bot-bot kalian ya. Iya. Semoga kalian dapat karma ya yang beli Mac tiket yang di pakai. sini kemarin dipakai buat Enggak. sih enggak ya? Kenapa Pep? iMac, Mac. iMac lu. Pikiran lu. Dia iya, sendiri iya. sih. Untung nggak digabung ya. Ini kombinasi Kotor ya antara pikirannya. otak yang kotor di sana sama otak yang nggak nyampe di sini ya. Jadinya agak-agak selisipan nih. Banyak banget Mac dipakai. Harusnya bilang iMac ya guys, bukan Mac. Iya. Di kantor kan Mohon maaf. iMac-nya banyak ya. Mohon Iya, maaf, tapi yang tadi banyak. jangan di-cut ya, mohon maaf aja. Jadi nyebutnya kalau double iMac apa nyebutnya? iMac. Bukan iMac Mac ya? Bukan iMac. iMac itu kalau Jawa didemok-demok. Di meme. Iya, dipegang. Di apa? Di meme. Dipegang-pegang iMac gitu. Aduh. Cuma Mac lah gitu. Oh, Itu di Mac. Mac. Iya, di Mac. Iya. Di Mac Iya, gitu betul kan. juga. Mohon maaf ya, agak-agak. Baik bahasa loh, nggak yang kotor juga sih. Tuh, bukan bahasa. Bahasa. Baiklah. Jadi
Jadi lari ke situ kita ya. Jadi udah mulai banyak panggungan nih ya kan. Betul. Dari Baik bisa nasional, dilihat internasional ya. betul, bahkan ya kalau dari skala kecil ya kafe-kafe udah pada mulai dibolehin lagi live Iya, musiknya dari kemarin. betul. Ya. Betul. Teman-teman Bang Onyeng juga sekarang udah pada ngamen. Rabu, Rabu di Salo, Jumat, Sabtu di Jumat enggak ya? enggak. Rabu, Rabu, Sabtu, Sabtu sama Minggu. Minggu. Rabu, Sabtu, Minggu. Udah kembali ke jadwal semula sebelum pandemi ya. Ya. Tiga malam seminggu. 3 malam seminggu. Ngamen ya kan, mengisi dan menemani teman-teman yang lagi pada nongkrong, yang lagi pada main kan, diiringi oleh alunan indah dari Bang Onyeng. Karaoke sambil dibayar ya berarti ya. Iya betul. Karaoke betul. ambil dibayar. Iya juga ya. Iya juga ya, Sedih bener banget juga. Tapi beban loh itu, Bang Onyeng beban loh itu. Tapi Karaoke Bang Onyeng ini gimana nih semenjak akhirnya sudah bisa ngamen-ngamen lagi, udah bisa dari bar to bar, lounge to lounge, cafe to cafe, apakah sudah apakah memenuhi ekspektasi yang sudah terbendung saat pandemi gitu? Ya kalau ekspektasi untuk manggung lagi sih udah ya. Cuma kan ada kalau gue share dikit ya, cerita dikit tuh pada saat setelah pandeminya masih, COVID-nya masih ada kan. Tapi udah diizinkan untuk live music gitu. Nah, banyak tempat-tempat hiburan itu yang dulunya budget kita untuk pemain musik ini sekian gitu ya. Oh, akhirnya iya. diturunin. Oh iya iya. Dengan iya. alasan mereka masih inilah adaptasi lagi, masih sepi Betul. bla, 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 kayak gitu. Nah, penyakitnya adalah kalau udah turun tuh naiknya agak susah. Iya sih. Terus Di udah beberapa rame lagi tempat. kafe kan sekarang Iya. udah rame lagi. Udah rame ya kan? Iya, padahal kafenya udah rame. Pendapatan kafenya mungkin udah Udah lebih dari yang tahun kemarin ya. udah kembali seperti sebelum pandemi sebenarnya. Cuma teman-teman yang musisi-musisi pengisi Jadi, kafe bener. inilah. Kalau ada yang pakai alasan kayak gitu lagi bilangin tuh, udah lewat Pak gitu. Udah rame tuh, lihat mejanya keisi semua, tablenya ada Iya. semua gitu ya. Kan sekarang juga udah pembatasan udah tidak berlaku ya. Udah tidak Udah nggak boleh, udah nggak usah pakai masker. nggak pakai masker, benar-benar. Dulu kan nggak boleh ini, nggak boleh, sekarang udah masuknya ini udah lewat dari new normal bahkan ya kan, udah bebas banget gitu orang. Udah nggak sembunyi-sembunyi lah. Iya. Betul. Dulu kan ada beberapa Dibatasin tempat. jamnya juga kan. Betul, dibatasin jamnya. Bahkan gue pernah lagi ngamen ya, lagi main itu di kafe. Lagi main di kafe, tiba-tiba ada Satpol PP-nya di pintu depan tuh. Iya. Langsung dapat queue gue. Oh, Berhenti. ya. Saya pun pernah merasakan hal yang sama dari sisi penonton. Iya, Saya dibubarkan. sebagai pengunjung kafenya, tiba-tiba tiba-tiba bandnya nggak berhenti, bandnya main, tapi sound systemnya mati, mati terus gue, kok mati ini kenapa nih? Ternyata sudah ada lebih dari 10 orang Di dalam. masuk ya kan, udah mulai pada begini-begini. Oh ya sudah, bayar bill pulang. Iya. Ditanyain tuh, untung nggak ditanyain maskernya mana. Nah, Iya, ada yang beberapa Oh, kalau ditanyain itu tuh. sih langsung pada langsung pakai semua kan. semua orang Iya, langsung udah pakai, otomatis langsung tuh. pakai masker. Nah, Dulu kalau tuh Niswa di coffee shop dulu, Hah? apa namanya, waktu aku masih jadi barista itu sempat yang apa namanya, nyanyi kan, apa namanya, yang ngamen itu teman aku. apa namanya? Maksudnya Aduh, gue nggak usah deh, kalian nggak usah. Gue jadi keingat orang kalau ngomong apa namanya. nih. Apa namanya? Internal ya jokesnya ya. Apa emang siapa? Selamat Anda yang tahu jokes ini, berarti Anda alumni MK. Nggak tahu, nggak ngerti. Itu apa namanya, teman itu tuh yang ngamen di tempat kerja aku juga teman aku. Terus habis itu kan tiba-tiba kayak ada yang Satpol PP lewat gitu kan. Itu masih lewat tuh pertama. Nah itu apa namanya, yang Nggak punya mampir ya? belum, masih lalu-lalang dulu tuh. Tapi teman aku masih nyanyi kan. Terus tiba-tiba kok ini lewat lagi nih, tapi pelan-pelan. Nah habis itu langsung tuh apa namanya, Itu lagi mantau itu. semua tuh kayak alat-alat musik dimatiin. Terus habis itu kayak, nah habis itu kan parkir kan, langsung tuh pada dimatiin. Habis itu langsung ganti Spotify, langsung dialihkan Spotify. Itu kok Pak waktu datang aku langsung tanyain, Mbak, apa namanya, lagi ada live musik ya, kan lagi pandemi, enggak kok, ini saya lagi pakai Spotify. Terus itu sound yang di luar, iya ini kan nyambungnya ke sound yang di luar. Mungkin kalau misal ini itu udah jam 9 sih, ini kalau udah mau jam 10 kita pasti kecilin kok, karena soundnya tuh di ada luar. di Itu luar. misalnya aku bilang Ada gitu. salah satu. Kafe apa Ada namanya dulu? Petik Merah. Nah, buat Satpol PP Jogja ya, Petik Merah waktu itu yang kalian samperin, itu beneran ada live musik, tapi karena kalian pantau dimatiin. Ya. Terus abis itu apa namanya, besoknya FYI lagi, aja. besoknya lagi kayak gitu lagi. Cuman abis itu waktu itu bukan shift aku udah ganti shift. Itu yang itu kan malam kan, itu
yang aku kan pagi habis itu malam kan datang lagi tuh, itu hari kedua itu. Terus pagi-pagi aku datang tuh, kenapa tuh di pintu apa namanya, pintu masuk udah ada kertas, iya kertas segel, cuman nggak disegel buat ditutup, cuman disegel kalau misal peringatan ada musik lagi bakalan ditutup. Oh iya, peringatan, masih dapat peringatan. Iya, udah habis itu kita nggak live musik lagi, cuman Spotify kecil banget sih itu, cuman di dalam ruangan doang, nggak nyampe luar. Terus ya alhamdulillah sekarang sudah kembali normal. Udah nggak ada yang gitu-gituan lagi ya? Udah nggak ada. Udah nggak ada yang gitu-gituan lagi ya? Sampai Maksudnya lampunya dimatiin tuh. Niswa berarti sudah pernah merasakan, walaupun bukan Niswa yang manggung gitu kan. Betul. Si live musiknya gitu kan, Niswa sebagai yang jaga di tempat gitu kan, yang bertanggung, salah satu yang bertanggung jawab atas tempat itu gitu kan, merasakan hal itu. Bang Onyeng juga pernah kena cut lah ya. Gara-gara main pas pandemi gitu kan. Alhamdulillah saya tidak pernah merasakan sebagai performer tidak pernah merasakan hal itu. Alhamdulillah gitu kan. Kalau saya pernahnya saya yang nge-cut gara-gara ada orang berantem. Di gigs tuh. Itu saya yang nge-cut. Itu saya ngelihat udah ada yang kok yang di belakang ini kok pukul-pukulannya serius nih gitu kan. Ya namanya orang mosing kan kadang-kadang nyaru nih mana yang pukul-pukulan, mana yang lagi have fun mosing gitu kan. Tiba-tiba di belakang, kok di belakang itu kok betulan nih kayaknya nih, kok serius nih pukul-pukulannya gitu kan. Itu saya yang pernah memberhentikan hal itu gitu kan. Cuma alhamdulillah sekarang ini mulai banyak panggungan lagi, udah ada kegiatan-kegiatan, udah mulai banyak lagi event-event. Gue sama teman-teman juga mulai bikin event juga sendiri gitu kan, ya kecil-kecilan aja gitu. Ya Bayu ada 2 band nih by the way ya. Betul. Ada yang Susu Keras, Heart Milk bersama abang-abangan ini ya, abang-abangan reviewer. Abang-abangan reviewer, Fatrio. Satu lagi apa Bay? Satu lagi No Front. Itu yang HC-HC-an. HC juga A. HC Kids kita ya. Itu udah banyak panggungan lagi, dan alhamdulillah semenjak 2022 sampai sekarang saya belum pernah dipotong. Saya belum pernah diberhentikan paksa dari pihak manapun, baik dari pihak penyelenggara, penonton ataupun pihak otoritas ya. Saya belum pernah dipaksa untuk berhenti, selalu lancar alhamdulillah, selalu rame gitu kan. Dan gue jadi sempat kepikiran juga gitu, kayak apa jangan-jangan ini semua terjadi tuh karena pernah dengar istilah manifestasi? Manifestasi pernah dengar manifestasi? Bukan investasi ya, kalau investasi beda. Ini manifestasi. Manifestasi ini lebih ke investasi uang ya? Bukan money investasi gitu. Cuma bukan. Bukan. Cuman nggak tahu maksudnya. Nah, kalau manifestasi ini coba, ini gue udah sempet nyari juga bahkan di KBBI. Manifestasi menurut KBBI itu adalah perwujudan suatu pernyataan, perasaan, dan pendapat, atau perwujudan dan bentuk dari sesuatu yang tidak terlihat. Mungkin ini agak terlalu baku kali ya. Mungkin simpelnya adalah lo mempercayai sesuatu akan terjadi. Gitu loh. Akan terwujud. Lo punya mimpi, lo punya sesuatu yang pengen lo capai, lo harus mempercayai hal itu akan terjadi. Lo ngebayangin sampai akhirnya ya insya Allah itu akan terjadi gitu kan. Ya mungkin TikTok juga manifestasi. Betul, manifestasi seperti itu kan banyak juga video-video di TikTok, di Instagram gitu kan. Kamu akan mendapat rezeki yang melimpah gitu, kerja di tempat yang enak, kamu akan mendapatkan pasangan, gini-gini segala macam. Ketik iya untuk komen iya untuk mengesahkan manifestasi ini gitu kan. Yang gitu-gitu banyak tuh sekarang tuh di Instagram, di TikTok. Manifestasi kayak zodiak gitu. Zodiak ini bakal dapat manifestasi bla bla bla. Itu lo doang. Karena emang lo nyari-nyari soal zodiak. Kalau di gua nggak ada yang soal zodiak soalnya. Umum aja. Emang itu karena FYP-nya dia emang nyari-nyarinya zodiak gitu ya. Emang itu algoritmanya TikToknya Niswa. Tapi nah itu gue jadi mikir kan, apakah ini hasil dari manifestasi waktu pas kemarin pandemi kan? Kayaknya aduh ini udah gak manggung-manggung, mau ini susah, pengen banget manggung gitu kan, pengen banget ada acara lagi, pengen banget kayak gini. Apakah ini semua hasil dari itu? Ya hanya Tuhan yang tahu ya kan. Cuma kalau kita mau cocok logi dikit gitu, ya nggak sih, ya kita kan sebagai manusia boleh dong berharap, berdoa gitu kan. Apakah menurut
kalian apakah manifestasi ini ngayal nggak sih? Ngayal apa tapi bukan? kejadian. Enggak sih, menurutku kayak kalau misal waktu kecil tuh kan mimpi. Adalah kunci. Mimpi adalah kunci. Nah, ini aku masuk sama kayak kalau kalian nyanyi Iya. nyanyi orang apa lagu-lagu zaman dulu. Itu nggak zaman dulu sih. Ini nggak zaman-zaman Iya, banget maksudnya. lah. Tapi Gila, masuk lah ya, oh. masuk zaman dulu ya. Masuk, ngerti, Karena ngerti. pemerannya udah Iya, gede-gede iya, sekarang iya, ya. iya. Betul. Udah ada yang masuk penjara. Udah ada yang malah. ketangkep ya. Berarti enggak lah ya, enggak bukan ngayal ya. Enggak sih. Kalau manifestasi itu bukan ngayal ya. Tapi sebenarnya semuanya itu berawal dari hayalan. Iya bener sih jadi kenyataan. Ya, Aku sih dulu Betul. kayak nih ya, apa namanya? Aku dulu sempat yang aku kayaknya pengen deh kerja di luar kota gitu. Nggak cuma di sini-sini doang, nggak cuma di Jogja terus. Ngapain sih di sini doang ketemunya itu doang. Itu aja. Terus misal nongkrong di sini ketemunya itu lagi gitu. Misalnya ternyata ketemu itu lagi itu temennya ini gitu. Terus habis itu aku kayak sempat mikir aku pengen deh kerja yang jauh terus ketemu Suasana orang-orang baru, iya. orang baru gitu Gaji ya. baru juga ya kan. Betul. Pengalaman baru terus ya udah akhirnya Itu soal gaji baru itu harus itu manifestasi paling dalam itu ya. Iya. Gaji yang baru, setiap gaji yang gaji baru baru setiap dan tahun. bertambah ya. Jangan baru tapi berkurang. Iya, gaji baru setiap tahun kan maksudnya. Gaji baru yang bertambah nominalnya. Itu harus dimanifestasikan sedalam mungkin itu. Iya. Istilahnya adalah, kalau menurut gue ya, itu kan dari hayalan. Akhirnya kayak Niswa tadi bilang gitu kan. Dia gue ngayalin, Niswa hayalin bisa kerjanya di luar lah, bukan di Jogja gitu ya kan. Nah, secara tidak langsung dengan hayalan tersebut, Niswa mulai menciptakan mapping nih, rutenya yang tidak disengaja untuk mencapai bisa akhirnya kerja di luar gitu. Jadi akhirnya termanifestasilah hayalan Iya, tersebut betul. Iya, iya. gitu. Ya, dari hayalan mungkin bisa juga jalan lainnya dari kita ngayal ngebayangin ya kan ngayal kita ngebayangin kan berarti diri kita gue pengen nih misalkan gue tahun depan pengen kerja di mana dengan gaji sekian atau tahun depan gue pengen punya pasangan yang seperti apa gue pengen punya pernikahan seperti apa atau misalkan pengen barang aja sesimpel pengen barang deh gue pengen banget nih Tahun sepatu depan yang pengen ini ini, nih gitu. gitu. Di mana mewujudinnya ya, kayak gitu ya. Atau dari situ Bisa nggak ya? mungkin dari ngebayang-ngebayangin, ngayal-ngayal, terus mulai yang kayak ngebayang-bayangin kalau di kaca gitu, mulai ngaca-ngaca kayak gue kalau pakai sepatu yang Ini, iya. sambil ngeliat kayak gue pakai sepatu ini cocok nih. Iya, iya. Gue pakai baju yang ini cocok nih kayaknya gitu, kebeli nggak ya? Misalkan ada desainer apa gitu kan, kayaknya cocok nih gue pakai ini nih. Turun menjadi doa. Betul. Ya kan, turun menjadi doa. Ya Allah, gue pengen deh. Aku pengen punya ini, aku pengen jadi orang yang gini, aku pengen punya kerjaan ini, apa segala macam gitu-gitu kan. Termasuk juga ya, yang pernah gue rasain, ya mungkin ini tidak apa ya, gue nggak tahu sih ini masuk ke manifestasi apa enggak gitu kan. Itu ya soal waktu kemarin pernikahan itu. Gitu kan dalam merencanakan segala hal tentang pernikahan itu kayak gue punya bayangan gitu loh, gue punya bayangan walaupun nggak gue omongin ke orang, nggak gue omongin ke siapa-siapa, nggak gue sesumbar gitu nggak ya, tapi gue pengen kayak gue tuh pengen nikahan gue tuh rasanya kayak gini, feelingnya tuh gini, vibe-nya tuh gini, gue nggak pengen kan ada orang-orang nikahan yang wah sedih, bukan yang sedih, Oh iya, yang haru, yang gitu-gitu. Iya, yang kayak sungkem banget. Yang sungkem nangis-nangis. Gue tuh nggak pengen sama sekali ada rasa sedih gitu di hari pernikahan gue karena menurut saya dan pasangan, menurut saya dan Anda gitu, hari itu tuh harusnya full of bahagia, full of happiness harusnya gitu kan. It should be about happiness karena menyatukan menyatukan dua sejoli ini dalam ikatan cinta yang sah gitu kan, baik secara agama maupun secara hukum gitu. Ini harusnya happy gitu dan alhamdulillah setelah sekitar setahunan direncanakan, diobrolin apa segala macam, di hari pernikahan gue sangat sedikit ada tetesan air mata. Itu semuanya bener-bener gue ngejalaninnya fun banget, seru banget hari itu walaupun hektiknya pol di hari itu walaupun banyak ya ada aja lah trouble sana sini yang harus diberesin apa segala macam, cuma at the end of the day gue ngerasa hari itu wah ini
gue happy banget gitu dari mulai pagi gue bangun, terus siang mulai siap-siap, sore akad berjalan lancar alhamdulillah gitu kan. Terus habis itu resepsi juga gue ngelihat orang-orang semuanya happy gitu kan di nikahan gue. Bahkan gue sungkem nggak nangis. Gue sungkem tuh nggak nangis. Gue tuh sampai nitip ke MC, Mas, pokoknya pas sungkem gak usah disedih-sedihin. Lagunya juga ya. Lagunya biasa aja. Mas juga sebagai MC kan biasa biasa gitu aja. kan ada yang kayak terima kasih ibu. Iya, kan ada apa yang kayak di lirih gitu kan, ngomongnya lirih gitu. Gue bilang jangan kayak gitu. Gue nggak mau ada rasa sedih, rasa haru tuh gue nggak pengen itu yang jadi the main vibe gitu. Gue pengennya tuh hari ini diselimuti kebahagiaan, dan alhamdulillah banget itu tercapai. Terwujud Lah gitu. termanifestasi. Hayalan itu termanifestasi dengan baik dan akhirnya terwujud gitu, alhamdulillah. Niswa, apakah ada yang pernah ya kerja di Jakarta ini mungkin ya yang jadi hasil manifestasinya ya? Belum ya, yang manifestasi yang sekarang belum terwujud sih, gak usah diomongin ya. Apa tuh? Hah? Rahasia dong. Balikan? Iya. Enggak. Oh. Ini tayangnya minggu berapa sih? Siapa tahu tayangnya pas emang pas lagi putus lagi. Siapa tahu. Kan video yang kemarin tuh kan belum diupload kan. Betul. Anjir. Bang Onyeng mungkin adakah hayalan-hayalan yang terwujud? Ya, salah satunya gua ngeband di Jakarta itu salah satu hayalan yang terwujud. Iya, bener. Gua bisa go nasional gitu Nih, ya. Bang Onyeng sebagai putra daerah ya. Iya, sebagai putra daerah. Gua dulunya cuma Kau. bisa ngayal itu apa ya. Oh, gue pengen tampil juga inilah. Biar bisa didengerin musik gue secara nasional. Pada dulu kan belum ada internet dan segala macam ya kan. Betul. Sekarang udah ada di Spotify. Untuk go nasional Kelihatan tuh ya paling Bang Onyeng umurnya ya, tawan ya. bisanya cuma lewat radio-radio gitu kan. Untuk masuk radio-radio kan not that easy pada era itu. Betul. Even sampai sekarang, Bang. Bahkan Sampai sekarang pun masih not that easy. masuk TV segala macam dan akhirnya ya termanifestasi. Termanifestasi dengan baik. Akhirnya ya, hayalan itu kesampaian. Kesampaian. Ya. Jadi buat teman-teman semua, kalau punya hayalan, punya impian, punya mimpi, dimanifestasikan dengan baik lah ya. Maksudnya jangan ya bener yang orang bilang jangan berhenti bermimpi dan jangan buang mimpi. Diwujudkan. Itu bener gitu kan. Siapa tahu ada jalannya kalau misalkan kalian bisa memanifestasikan itu dengan baik. Tapi ya ingat ya, harus dibarengi juga dengan doa dan usaha gitu kan. Jangan manifestasi, ngayal doang. nggak ngapa-ngapain, tidur-tiduran aja. Ngayal doa doang nggak ada usaha sama aja. Kalau itu namanya hayalan babu. Tercapainya di mimpi. Betul, tapi yang sudah pasti, yang bukan hayalan adalah nikmatnya liquid-liquid dari MK. Oh, itu pasti. Iya, Itu sudah pasti. Gue pakai nih. Itu tidak perlu dihayalkan, tidak perlu dimanifestasi terlalu dalam. Itu sudah hal yang pasti. Pasti udah. Adalah kenikmatan liquid-liquid MK, termasuk ya yang kita pakai sekarang inilah ya. Nih gue lagi pakai yang masih dengan leci. Gua nggak tahu, gue cinta banget lagi sama yang leci ini. Seger ya. Asli, gue dari rilis belum pindah, belum ganti-ganti. Aku sih ke bubblegum Belum sih. ganti-ganti gue. Bubblegum ya. Bubblegum. Itu Bubblegum, macchiato. tapi yang botolnya itu macchiato. Ketukar tadi Gimana gitu sih? Dia minta Iya, guys. saya minta gitu. Oh iya, emang Niswa bawa liquidnya 2 ya. Bubblegum. Ini enak banget loh ya. Ini ada macchiato. Ini varian dari MK Blast Light. Ada 3 varian, ada bubblegum, Macchiato ice. Sama leci. yes. Dan bisa kalian dapatkan di vape store terdekat kesayangan kalian atau Di Di website website mk.id. Buat yang belum pernah mampir, silakan dimampirin. Mau jajan liquid bisa, mau jajan eksklusif merchandise kita juga bisa ada di situ. yes. Kumpul-kumpulin poin di situ juga. Kumpul-kumpulin bener. poin ya Kumpulin kan, poin. yang belum punya akun, buruan bikin akun deh biar kalian bisa langsung jajan di situ. Ngumpulin poinnya juga di situ. Bisa tukar poinnya. Bisa ditukar juga poinnya, karena poinnya itu bisa dipakai buat belanja Iya. saat sudah Berupa cukup. rupiah ya, iya. Saat sudah cukup gitu ya. Jadi memang satu poinnya itu sama dengan 1 rupiah. Iya. Gitu kan. Rate-nya 1 banding 1 gitu. Jadi
Kalau misalkan kalian tiba-tiba udah punya 150.000 poin ya kalian bisa tukerin langsung jadi liquid, bisa. Tukerin jadi merchandise, bisa. Gitu kan. Nggak usah kemana-mana, nggak usah repot-repot, nggak usah nyari-nyari bingung-bingung. Buka, login, pilih, check out, bayar, tunggu duduk manis aja di rumah. Nyampe deh tuh liquid ke tangan kalian, ya kan? Yoi. Dan jangan lupa juga di website mk.id setiap bulannya ada promo. Promo tanggal kembar. Tanggal kembar ya. Apa sih? Harbolnas. Kok Harbolnas? Iya kan? Hari Bool Nasional. Hari belanja online nasional. Hari belanja nasional. Itu kan biasanya kalau tanggal-tanggal kembar 11, 22, 23, 34, 45, 56, 77, 88. Itu kan pasti kita akan ada promo-promo menarik untuk kalian. Ditunggu aja tiap bulannya di tanggal kembar itu ya. That's right. Baiklah, sekian dulu untuk Vape Generation episode kali ini. Ingat ya, yang punya mimpi, yang punya hayalan, manifestasikan dengan baik. Dibayangin kalau kalian pengen punya apa, pengen ada di fase apa. Betul, jangan lupa usaha. Dibayangin dengan baik-baik, dituangkan dalam doa dan dituangkan juga dalam usaha. Betul. Yang penting kalau bermimpi setinggi-tingginya asal kelihatan. Iya. Ya. Jangan setinggi-tingginya yang apa yang nggak kelihatan. Tolong tahu diri. Iya, jangan bermimpi sampai jadi astronot. Iya, kalian bukan Elon Musk. Iya. Ya, Elon Musk aja pengen ke Mars, kemarin roketnya meleduk. Jangan sampai kalian ikutan meleduk ya. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya dari Vape Generation. Bye-bye. Bye.